kuliah Good Corporate Governance atau disebut juga dengan GCG. Yang pertama, materinya yaitu pengertian Good Corporate Governance adalah sistem dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnisnya agar berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan atau disebut juga dengan stakeholder, termasuk pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. GCG memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, etis, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, prinsip-prinsip Good Corporate Governance menurut Organisasi Kerjasama dengan Pembangunan Ekonomi atau disebut juga dengan OECD dan Komite Nasional Kebijakan Governance atau disebut juga dengan KNKG. Di Indonesia terdapat 5 prinsip utama GCG. Yang pertama, transparansi. Perusahaan wajib menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan agar terciptanya kepercayaan. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap bagian dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan harus dapat dipertanggungjawabkan atas tugas dan wewenangnya. Yang ketiga, tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, kemandirian. Perusahaan harus dikelola secara independen tanpa pengaruh dari pihak-pihak lain yang dapat mengganggu objektivitas dan profesionalisme. Dan yang terakhir, kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan wajib memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Baiklah, masuk ke materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan penerapan Good Corporate Governance. Tujuan utama penerapan GCG antara lain yaitu ada 6. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui pengelolaan yang profesional dan efisien. Yang ketiga, mencegah terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi di lingkungan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang kelima, menjamin kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis yang berlaku. Dan yang terakhir, yaitu melindungi hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya presentasi materinya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.